Baik teman-teman, guru bahasa Inggris, ya kita masuk ke pertemuan kita yang keempat, Bimbel UP PPG Mr. IDP. Sebelum kita masuk ke latihan soal, kita akan membahas sedikit materi tentang assessment of learning, assessment as learning, and assessment for learning. Ya, jadi kalau kita baca seperti ini mungkin ada sebagian orang menjadi pusing atau bagaimana atau terlalu rumit. Ya, kita langsung aja coba ke sini ya. Ada assessment of learning. Di sini sudah saya buat dalam tanda kurung penilaian akhir pembelajaran. Oke. Lalu ada assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Ya. Lalu yang terakhir assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Ya, bisa juga kita langsung ke contoh-contohnya supaya bisa kita membedakan dengan jelas. Contohnya di sini ujian akhir, ujian tengah semester, ya. Ada istilah UAS, sudah familiar ya teman-teman ya. UTS, ujian tengah semester, itu adalah ujian kenaikan kelas, itu adalah contoh-contohnya. Oke, kalau untuk assessment for learning, ini apa contoh-contohnya teman-teman? Apa? Quizzes gitu, Ya, quizzes. quizzes atau ulangan. Iya. Ya, ulangan atau proyek-proyek, presentasi, itu masuk ke assessment for learning. Kalau assessment as learning itu bagaimana itu? Ya, ini refleksi diri ya. Jadi maksudnya apa contohnya? Setelah teman-teman mengerjakan latihan 4 tadi, teman-teman merefleksi ke diri sendiri, menilai diri sendiri bagaimana saya, apakah sudah cukup matang menghadapi UPPPG. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan assessment as learning. Oke, sampai di situ bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, sir. Bisa, Sir. Ya. Oke, yang berikutnya ya di sini untuk assessment of learning ya, kita buat lagi tambahan tambahan apa namanya ya? Penentunya gitu ya. Jadi untuk assessment of learning ini dilaksanakan sebentar ya. Dilaksanakan di luar pembelajaran. Nah, jadi bukan sedang dalam proses pembelajaran. Kalau assessment for learning, bagaimana? Ya, bagaimana dengan assessment as learning? Setelah pembelajaran. Ya, setelah pembelajaran. Jadi kasusnya itu seperti yang tadi. Bapak Ibu mengerjakan latihan 4, ya setelah selesai saya nilai, saya kirim jawabannya, kajinya, ya kita merefleksi diri kita bagaimana saya, apakah sudah cukup baik dalam persiapan menghadapi UPPPG Bahasa Inggris supaya lulus UPPPG Bahasa Inggris dan mendapatkan serdik. Ya, tujuan terakhir adalah sertifikat pendidik. Itu ya. Jadi kalau teman-teman menjadi retaker ya akan berkorban waktu lebih, berkorban biaya lebih dan sebagainya. Oke, bisa dipahami? Yes. Oke, ada pertanyaan? Any question? Jadi, Sir, kalau learning setelah pembelajaran itu bentuknya cuma refleksi diri, Sir. Ya, jadi dengan merefleksi diri, kita akan atau murid akan bisa menentukan strategi berikutnya. Contohnya, tadi sudah saya katakan, ya, contohnya dari 22 soal salah 15. Bagaimana sikap kita menghadapi itu? Jadi assessment as learning itu assessornya ya baik guru ataupun peserta didik bisa. Ya. Jadi menghadapi UPPPG tanggal 24-25 Juni setelah melihat hasil latihan teman-teman, latihan soal, bagaimana menyikapinya? Itulah yang disebut dengan assessment as learning. Is it clear? Clear. Oke.
Jadi saya kira yang lain ini tidak perlu kita lihat ya. Jadi assessment antar teman ya termasuk itu assessment as learning ya. Oke, saya kira cukup mudah untuk memahaminya. Oke, kita akan masuk ke latihan soal teman-teman ya. Jadi Sir, ini saya maaf, share dulu. mau Ya, ada yang tanya, bertanya Sir. lagi silakan. Kalau seperti diagnostik tes itu, kan itu dilakukan di luar pembelajaran ya, Sir? Ya. Oke, dia Termasuk diagnostik ya. SS. Jadi itu Iya. bisa dia tergantung konteksnya ya. Tergantung konteksnya. Jadi kita juga dalam kelas kita bisa melakukan hal tersebut dalam proses pembelajaran. Jadi tidak mungkin itu dilakukan seperti assessment of learning setelah itu ya, setelah habis jangka waktu tertentu. Iya. Tes diagnostik Oke. apa ya, Sir? Gimana? Tes diagnostik itu bagaimana ya? Nah, itu nanti kita masuk ke itu aja ya, karena itu ada di bagian soal ya. Oke? Oke, Sir. Ya. Bisa kita tutup ini ya. Baik. Iya, Oke. Sir. Ya. Bentar ya.